Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dalam Mazmur pasal yang kedua. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkannya mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 2 ini sangat terkenal dengan Mazmur Mesias. Artinya Mazmur ini berbicara tentang kedatangan Mesias. Namun kalau kita membaca keseluruhan Mazmur ini, saudara-saudara, kita melihat di sana bahwa sejak dari awal dunia ini sebenarnya kuasa kegelapan iblis terus berusaha untuk menghalangi rancangan Allah atas dunia ini. Dan dari waktu ke waktu iblis terus mempengaruhi manusia, dimulai dari suku-suku, bahkan raja-raja dan semua jenjang karir manusia, saudara-saudara, di bumi ini dipakai oleh iblis dari waktu ke waktu untuk menentang Allah dan yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus. Mesias artinya yang diurapi, atau Kristus artinya yang diurapi. Iblis terus menggunakan cara-cara dengan berbagai macam hal untuk menghalangi rancangan Allah, yaitu keselamatan atas manusia. Sejak Tuhan merencanakan untuk mengutus putranya yang tunggal, ada banyak cara iblis dia gunakan untuk menghalangi hal itu. Dan kita bisa membaca banyak hal di dalam Alkitab. Bahkan ketika Yesus sendiri sudah lahir ke dalam dunia, dia menggunakan pemerintah yang ada untuk membunuh Yesus, yaitu Herodes. Yaitu ketika dia mengetahui daripada orang-orang Majus, maka dia menyuruh membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena umur Yesus kira-kira antara 2 tahun ke bawah. Maka saudara-saudara, kita melihat perlawanan iblis terus-menerus dalam segala bidang untuk menentang saudara hukum-hukumnya, menentang penebusannya, dan menentang ajaran-ajaran moral yang dinyatakan oleh Tuhan kepada manusia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, tapi kita melihat ayat 4, walaupun iblis terus berusaha melakukan hal itu, Tuhan mentertawakan dia dari sorga. Bahkan Tuhan mengolok-olok. Jadi Tuhan kita ini, saudara, melihat hal itu semua dia tidak terganggu. Tuhan tahu bahwa iblis sebenarnya tidak mengerti betul rencana Allah itu atas keselamatan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia tidak tahu, saudara-saudara, sehingga ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menganiaya Yesus, bahkan kemudian berusaha membunuh, dan akhirnya Yesus betul-betul mati, saudara-saudara. Dan iblis berpikir bahwa dia sudah menang ketika Yesus mati. Dia tidak tahu bahwa justru itu adalah kekalahan dia, karena dia tidak mengerti rencana Allah akan keselamatan. Bahwa justru kematian Yesus itulah yang membawa keselamatan atas umat manusia.
Saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi iblis tidak berhenti ketika dia tahu bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati dan bangkit kembali, saudara-saudara. Dia terus berusaha untuk menghalangi rancangan Allah. Apa yang kita baca di sini, saudara-saudara, itu juga tercatat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 25 sampai 27, bahwa pada masa gereja mula-mula sudah terjadi, saudara. Dan iblis menggunakan Herodes pada waktu itu, dia Pontius Pilatus dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 itu, saudara-saudara. Dan itu terjadi, bahwa sungguh-sungguh, saudara, dia terus berusaha hingga pada akhir zaman. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa pada akhir zaman, saudara-saudara, Allah sendiri akan melantik rajanya di Sion, di gunungnya yang kudus, saudara-saudara. Dan saat itulah, saudara, kekalahan telah semakin nyata buat iblis. Penghukuman terhadap dia dinyatakan, saudara-saudara. Bagaimana dengan orang percaya? Dikatakan di sini ayat 11 bahwa orang percaya kalau dia beribadah kepada Tuhan dengan takut dan mencium kakinya dengan gemetar. Saudara-saudara, artinya di sini bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh hidup, saudara-saudara, di dalam takut akan Tuhan dalam kebenaran, maka kita melihat, saudara-saudara, bahwa mereka tidak akan mengalami murka, mereka tidak akan mengalami kebinasaan pada akhirnya. Tetapi dikatakan di bagian terakhir, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Pada akhirnya, orang-orang yang berlindung pada Tuhan, percaya, berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, tidak terganggu oleh semua hal-hal yang dibuat oleh iblis untuk menakut-nakuti manusia, saudara-saudara, akan berbahagia pada akhirnya. Karena itu, saudara, adalah tidak akan sia-sia untuk kita terus takut akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, mengetahui kebenaran-kebenaran firman dan hidup di dalamnya adalah membangun hidup kita di atas batu karang, melekat kepada pokok anggur itu dan menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah berlindung padanya dan akan membawa berkat besar pada akhirnya ketika murka Allah dinyatakan atas bumi pada akhir zaman terhadap musuh-musuhnya. Kita berbahagia karena kita ada dalam lindungannya bersama dengan Dia selama-lamanya dalam kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memacu kita terus, saudara-saudara, untuk terus beribadah kepada Tuhan di dalam hari-hari kita, dalam bekerja, dalam belajar, dalam hal apa saja. Kita nyatakan itu sebagai ibadah kita yang sejati kepada Tuhan, yaitu dengan melakukan segala aktivitas kita dalam kebenarannya. Itulah arti berlindung padanya. Itulah arti takut akan Tuhan dan mencium kakinya. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, apa yang kami baca, kami dengar ini, Tuhan, menjadi satu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Bahwa kami melakukannya ini, Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Kudus di dalam kami. Kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu hingga akhir zaman. Kiranya Tuhan mengurapi umat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Karena firman bekerja dengan Roh Kudus untuk menjadikan anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran itu dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Bapa, berkati sepanjang hari-hari kami. Berkati ya Tuhan, dalam kuasa Roh-Mu, urapan-Mu senantiasa memenuhi kami. Dan firman-Mu hidup di dalam kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasihi, selamat menjalankan aktivitas kita semua. Dan salam restorasi.